Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari tim 4 Praktikum Geologi Struktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal dari minggu 8 praktikum yang telah diberikan. Materi yang diberikan adalah axis plane dan ilustrasi axis plane dari Paul di sini kita diberikan 2 soal. Soal pertama itu ada 4 poin yang harus dibahas dan soal kedua itu ilustrasi. Pertama-tama, alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada peta Paul yang telah di-print yang sudah diberikan. Lalu ada StereoNet WolfNet, ada kertas kalkir, di sini saya pakai 5 lembar, lalu ada pulpen, pensil, penghapus, jangka, dan di dalam jangka ini ada paku payung untuk nanti menahan StereoNet dengan kalkir. Lalu di sini ada semacam point counter yang mana sudah digunting menjadi seperti ini bentuknya. Nanti yang akan kita pakai adalah yang ini. Nah, untuk soal nomor 1 di sini saya akan buat lingkaran dulu menggunakan jangka, lalu memberikan arah mata angin north, south, east, west untuk 5 kertas kalkir yang akan kita gunakan. Nah, soal pertama ini adalah axis plane incline to northwest dan sumbu horizontal. Nah, caranya adalah kita putar kertas kalkir ini arah northnya menuju ke west. Di sini saya pakai di pertengahan antara north dan west saja. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu di sini kita akan buat garis dipnya dari north ke south, dan kita bisa buat garis dip ini di sudut mana saja yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Lalu kita putar north ini ke arah semula, arah awal. Nah, jadinya seperti ini. Kan sudah terlihat bahwa lengkungan garis dip ini menuju ke arah northwest, yaitu di sana. Lalu untuk sumbu horizontalnya itu adalah titik di ujung sini. Di ujung sini dan di ujung sini adalah sumbu horizontal. Nah, ini adalah soal 1B, yaitu axis plane to east dan sumbu plunge ke arah southeast. Nah, pertama-tama kalau misalnya ditanyain plane-nya ke east, maka di sini kita bisa langsung gambar saja sebuah garis dip di mana aja, terserah. Sudutnya tidak ditentukan, dari north ke south seperti itu. Lalu setelah itu kita akan tentukan plunge-nya. Nah, seperti ini sudut dari north ke south-nya. Di sini kan mengarah ke arah east. Nah, setelah itu kita akan bikin plunge-nya. Di sini saya kira-kira aja kalau misalnya mau bikin plunge ke arah southeast, yaitu arah sini southeast, berarti kita misalkan saja bahwa plunge-nya itu adalah di sini. Ini adalah misalnya titik plunge, berarti plunge ke southeast itu adanya di sini, seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal 1C, yaitu axis plane incline to southeast dan sumbu plunge ke arah east. Nah, langkah pertamanya di sini kita kan axis plane-nya ke arah southeast, yaitu berada di sekitar sini. Nah, pada langkah pertama saya akan memutar sudut ini, titik ini ke arah north. Kenapa titik ini dan berapa besarannya? Ini adalah 45 derajat, 45 derajat dari east dan 45 derajat dari north yang akan kita putar ke north. Nah, fungsinya adalah saat kita membuat ini, kita akan menentukan garisnya, garis dipnya sekitar di sini, yang nanti saat dihubungkan itu akan tepat ke arah tepat di tengah-tengah arah southeast. Jadi itu alasan saya menggunakan titik 45 derajat di atas sini. Lalu kita buat dulu garis dipnya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan kembalikan ke arah semula. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan garis dipnya seperti ini. Lalu ditanyakan plunge-nya ke arah east, yaitu saat ini sudah ke titik semula. Nah, di sini kita bisa lihat dari titik east ini kita bisa membuat titik di mana garis ini akan garis ini yang telah kita buat tadi, itu titik yang segaris dengan garis east, yang segaris dengan titik east, sudut east, adalah titik plunge-nya, karena ditanyakan ke east.
Jadi ini adalah plunge-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah soal 1D, yaitu axis plane horizontal dan sumbu horizontal. Nah, karena ditanyakan axis plane horizontal, maka kita tinggal membuat garis lurus dari east ke west seperti ini aja. Kalau misalnya nanti ditanyakan vertikal, maka kita bisa membuat garis dari north ke south. Horizontal itu mendatar, jadi lurus di bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sumbu horizontalnya seperti yang telah tadi kita buat, maka sumbu horizontalnya berada di sini, di sudut di garis east, di titik east dan titik west. Kalau misalnya ditanyakannya nanti sumbu vertikalnya, kita akan memberi titik di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini masuk ke soal yang kedua. Yang pertama itu langkah pertama kita harus membuat lingkaran di atas kontur yang telah diberikan yang sudah diberikan dan memberi north, south, east, west-nya. Nah, tadi saya lupa mengatakan bahwa di sini kita juga membutuhkan seperti grid kotak-kotak di sini untuk memudahkan kita dalam penitikan pol di akhir nanti. Nah, pada soal kedua, di sini saya sudah buat lingkaran dan north, south, east, west-nya. Soal keduanya adalah buatlah diagram kontur dan ilustrasi axis plane dengan pola pol seperti di bawah ini. Nah, seperti titik-titik pol di bawah ini. Nah, langkah pertamanya adalah kita menaruh titik-titik ini di atas, menyalin maksud saya, titik-titik ini di atas kertas kalkir ini. Kita akan salin dulu titik-titiknya sesuai pol di sini. Nah, seperti ini sudah disalin, lalu kita akan pindahkan ke grid ini. Nah, seperti ini kita taruh titik-titik ini di atas grid. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan di grid untuk memudahkan kita penitikan seperti ini. Misalnya. Nah, setelah itu kita akan kita bisa menghitung di sini ada berapa titik di dalam lingkaran pembantu ini. Nah, di sini ada 1 titik, berarti kita tulis 1. Nah, lalu misalnya ada di sini. Nah, di sini misalnya ada 4 titik. Nah, kita di sini bisa tulis 4 di titik yang ada di tengah-tengah ini. Jadi kita bisa menggeser kalkir ini, lalu menuliskan titik-titik di setiap pol yang diberikan. Seperti itu. Untuk keseluruhan polnya. Nah, ini hasilnya setelah sudah penitikan. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Begitupun seterusnya. Dan di sini juga ada. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan membuat garis yang menutup angka terbesar dulu. Pertama yaitu angka 4, berarti kita akan buat garis seperti ini. Lalu angka 3 menyusul di garis yang lebih luar. Angka 2 juga seperti itu, juga kita bisa lakukan di sini. Lalu angka 1 di sini akan menghubungkan semua garis-garis ini. Nah, ini contohnya untuk angka 4 saya buat kontur seperti ini. Kita akan ikuti dengan angka 3. Jangan terlalu tebal karena kita bisa menyilang garis 2 di sini. Kita tidak boleh melewati garis yang lebih kecil angkanya daripada garis yang seharusnya kita buat. Nah, ini 4, 3, dan 2 sudah saya buat. Setelah itu garis 1 di sini kita akan lingkup secara menyeluruh. Jadi ini akan jadi satu kontur yang selesai. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Setelah itu kita akan buat axial plane-nya. Nah, sebelumnya maaf, tadi saya terbalik dalam melihat kertas pol ini. Tapi ini tidak mempengaruhi hasil akhir. Hasil akhir nanti saat arahnya sudah benar, ini sebenarnya north. Seperti itu. Di sini kita akan buat axial plane yang menyilang dari kontur yang telah kita buat seperti ini. Di sini kita akan buat seperti itu. Nah, ini adalah axial plane yang telah saya buat. Selanjutnya di sini saya akan buat garis dari north ke south yang akan menyilang di tengah-tengah garis axial plane ini. Di sini saya akan gunakan wolf net. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini langsung saja kita buat garisnya. Tidak perlu
pakai perhitungan kira-kira saja di mana letak garis menyilak ini dari garis axial plane yang kita buat. Nah, seperti ini hasilnya saat sudah kita beri garis north ke south-nya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.